Orang yang tidak ke masjid, tidak ke musola itu tinggal di komplek, tinggal di nagari, tidak pergi ke masjid, tidak pergi ke musola. Coba perhatikan sosialisasinya pasti buruk. Karena hanya dengan berjamaah ini kita saling bertemu, saling bersapa, saling bersalaman. Ya selama tidak mengotori masjid, ya tidak apa-apa. Tidur di masjid itu boleh. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari mana? Dari masjid. Berarti Nabi tidur di masjid malam itu. Karena diceritakan Nabi setelah Khadijah meninggal dunia itu sering tidur di masjid Haram. Makanya Nabi itu diangkat dari masjid, dari Masjidil Haram. Nabi tidur di masjid. Jadi ketika Nabi Nabawi itu Nabi kalau memberikan pelajaran, itu sahabat tuh yubana pusu-pusu ke mulut Nabi Ibu. Karena dulu kan tidak domik. Ya dah, tidak domik. Berpusu-pusu itu sahabat Jawa. Ya. Kalau awak kalau bisa jauh-jauh boleh tuh. Ya dah. Kalau bisa, makanya ambo kadang ceramah Pak. Kalau masjid kadang tuh Pak, kadang ambo kurang semangat ceramah di masjid kadang tuh Pak. Kok itu jamaah sepanjang tembok. Jadi masjid itu ada fungsi ibadah, ada fungsi silaturahimnya, ada fungsi itu tawanan perangnya, fungsi taklimnya, lengkap mesti musyawarahnya di sana. Yang tak boleh itu menjadikan masjid sebagai mahkamah pengadilan, tidak boleh. Ada kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita dalam sirah nabawiyah. Terakhir kita sampai pembicaraan sampainya Nabi di Quba. Dalam peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi tiba di Quba, istirahat selama beberapa hari, menunggu Ali dan keluarga Abu Bakar di sana. Setelah semua sampai di Quba, tidak ada lagi umat Islam yang tinggal di Makkah. Maka Nabi kemudian dengan Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke Madinah. Dan terakhir kita bahas di Quba, Nabi membangun masjid yang disebut dengan Masjid Quba itu, yang itu masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam, tentu setelah Masjid Haram dan Masjid Aqsa. Nah, dan itu dipuji oleh Allah, masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan yang disebutkan di surah At-Taubah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana perjalanan Nabi sampai di Madinah. Nah, begitu Nabi sampai di Madinah, sebelum Nabi hijrah itu Madinah itu namanya Yasrib. Jadi nama Madinah itu setelah hijrah. Sebelum Nabi sampai di Madinah, kota itu namanya Yasrib. Lalu Nabi ganti dengan Madinah, Nabi yang menggantinya. Yasrib itu artinya yang tercela. Oleh Nabi diganti dengan Madinah. Madinah itu artinya tempat tumbuhnya agama. Dari kata din itu agama, Madinah itu tempat agama tumbuh. Memang agama ini munculnya di Makkah, tapi tumbuhnya tidak di Makkah. Karena mandek di Makkah dakwah. Di Madinah lah agama ini tersebar kemana-mana. Dan karena itu kotanya disebut Madinah. Nah, di samping juga kota yang didasarkan hidupnya pada aturan agama. Itu artinya. Nah, jadi Madinah itu tidak kota artinya tuh. Kemudian diartikan kota. Karena Madinah itu dalam Al-Quran dilawankan dengan kata Arab. Wa minal a'rab munafikun wa min ahlil Madinah. Begitu di surat ada di At-Taubah, ada di mana di Al-Hujurat. Bahwa kota itu lawannya Arab. Arab itu artinya Badui. Jadi Arab itu bukan orang Arab, maksudnya itu orang Badui, pedalaman, orang kampung yang tidak berperadaban atau yang belum mengenal agama. Masyarakat yang sudah mengenal agama namanya masyarakat Madinah dan Madani. Yang belum mengenal agama namanya Arab Badui, pedalaman.
Maka diceritakan ada orang Arab datang, Nabi sedang ceramah, dia pipis di sudut Masjid Nabawi. Nah, itu waja'a al-Arab. Datang orang Arab, masuk orang Arab di sana itu bukan orang Arab semua, orang pedalaman, orang kampung, belum tahu juga kamu nih, nyokiro pipisku budi sembarang saya Pak. Orang kampung kan cetu perangai Pak, di Matraga saya di Mataraso jebus tuh, orang kampung tuh mah. Pipis dia di sudut masjid itu nampak oleh sahabat Umar berdiri mau menampar itu orang, kata Nabi biarkan, dia tidak tahu biarkan. Nah setelah dia pipis selesai oleh Nabi suruh sahabat ambil air 1 ember, lalu siramkan di pipis dia itu, lalu sholatlah di atas itu. Nah, kemudian jadi hukum, apa hukumnya? Kalau ada Bapak Ibu menemukan misalnya hewan yang pipis di tanah, awak kalau sholat di tanah tuh, misalnya sholat id misalnya di lapangan. Tadi nampak kucing pipis itu, ambil air seember, siramkan di atas pipisnya itu, lalu salatlah di atas itu. Suci. Jadi cara mensucikan tanah yang kena najis, bukan dibuang tanahnya, disiram dengan air. Nah, apa yang dilakukan orang Badui tadi menjadi hukum kemudian. Hukum mensucikan tanah yang bernajis. Nah, jadi Madinah itu orang yang Madani itu orang yang beragama artinya. Orang yang hidup dalam aturan agama. Lawannya Arab, orang pedalaman yang belum mengenal agama. Nah, itu nama kotanya diganti Nabi dengan Madinah. Tempat agama itu tumbuh dan berkembang. Nah, dulu namanya Yasrib. Ya. Dan memang nama-nama negeri itu kan kadang-kadang tidak baik Bapak Ibu. Ya. Di kita Malang. Malang itu kan tidak bagus tuh Pak. Ya, nah, harus diganti dengan Beruntung tuh Pak. Ya, sama lah kayak begitu Pak. Ada nama-nama kota yang tidak baik. Oleh Nabi, nama negeri yang tidak baik itu diganti dengan yang baik. Nama orang juga begitu harus. Kalau ada nama orang yang tidak baik, ganti. Ada nama orang Maisir. Itu gantilah itu. Maisir itu judi artinya. Ada nama orang Zalmon, gantilah itu. Itu orang yang zalim artinya. Jadi tidak semuanya nama-nama yang bahasa Arab itu baik. Ya, kalau yang tidak cocok ganti. Itu makanya ibu bapak, kalau kamu lagi namu anak, tanya ke orang yang pandai bahasa Arab, apa artinya? Tidak sembarang lagi aja loh. Dan dia lagi namu anak, misalkan Jahannam tuh walaupun dalam Al-Quran ada neraka tuh. Ya, Firdaus tidak apa-apa. Nah, jadi ini penduduk Madinah atau penduduk Yasrib sebelum dijadikan diubah namanya jadi Madinah. Itu memang seperti saya ceritakan sudah lama menanti-nanti sosok yang bisa menyatukan mereka. Karena di Madinah itu ada 3 entitas sebetulnya. Ada Arab, ada Yahudi, ada Nasrani. Tapi rival terberat itu adalah dengan Yahudi, orang Arab di sana. Nah, mereka sesama Arab pun bertengkar tidak pernah habis-habisnya antara Aus dan Khazraj. Itu 2 suku besar yang menghuni kota Yasrib dan selalu bertengkar, tidak pernah akurnya. Mereka rindu sosok yang bisa menyatukan mereka. Maka Nabi Muhammad diharapkan menjadi tokoh pemersatu. Maka mereka sambut dengan gegap gempita ketika Nabi dan sahabatnya Abu Bakar dan rombongan yang terakhir itu sampai di kota Madinah. Nah, di Madinah Nabi kan tidak punya apa-apa, ya kan, keluarga tidak ada, harta tidak ada, sahabat-sahabat yang hijrah juga begitu. Maka sampai di Madinah itu Ibu ada 4 hal yang dibangun Nabi. Jadi ada 4 pondasi yang dibangun Nabi, ya begitu Nabi sampai di Madinah. Pertama Nabi membangun basis agama dengan membangun masjid. 2 Nabi membangun basis ekonomi dengan membangun pasar. 3 Nabi membangun basis sosial dengan mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Yang keempat, Nabi membangun basis politik dengan membuat piagam Madinah, kesepakatan dengan semua entitas yang ada di kota Madinah. Ini 4 pilar atau 4 pondasi yang dibangun Nabi sesampai di Madinah. Nah, kita akan bahas ke-4 pilar ini. Bagaimana Nabi membangun ke-4 ini? Pertama yang dibangun Nabi sesampai di Madinah itu adalah basis agama, masjid, itu yang Masjid Nabawi itu. Jadi begitu sampai di Madinah, Pak Ibu, itu para sahabat menawarkan rumah mereka untuk Nabi. Ya, berbondong-bondong mereka datang, ya Rasulullah, tinggallah di rumah kami, ambillah rumah kami, rumah manapun yang kau ambil. Semua sahabat berdatangan di golongan Ansar itu.
Kata Nabi, tidak. Kita akan bangun masjid, di samping masjid itu akan saya bangun rumah saya. Semua menawarkan tanahnya. Kalau itu yang kau inginkan, ambillah tanah kami mana yang kau mau. Kata Nabi, tidak. Gini, di mana onta saya tidur, nanti di situ bangun masjid, di situ bangun rumah saya. Dilepaskan onta Nabi. Jalan, sahabatku berharap sadonya aku dapat untuk Nabi ku lalu di tanahnya. Ya, saking inginnya mereka, ya, tanah mereka menjadi tempat dibangunnya masjid dan rumah Nabi. Jalan tu onta diikuti semua sahabat, berharap ku dapat di tanah ambonya lalu. Tiba-tiba onta Nabi tidur, ya, di tanah milik dua orang anak yatim dari Bani Najjar, namanya Sahal dan Suhail. Ini dua anak yatim ini di kota Yasrib itu dari Bani Najjar. Tidurlah onta Nabi di sana. Lalu kata Nabi, di sinilah saya akan membangun masjid dan rumah saya di samping masjid. Ditanya siapa pemiliknya? Tuh pemiliknya tuh dua anak yatim dari Bani Najjar. Ditemuilah ya walinya, karena dia masih anak yatim kan, ditemui walinya. Ditanya apakah tanah ini mau dijual? Betul, kalau mau beli tidak apa-apa, kami jual. Berapa dijual kata Nabi? 3.000 dinar. 3.000 dinar, Ibu. Abu Bakar langsung, Pak, ambil uang, ini Rasulullah saya bayarkan 3.000 dinar. Jadi Abu Bakar yang membayarkan cash tanah milik untuk pembangunan masjid dan rumah Nabi 3.000 dinar. Makanya harta Abu Bakar semuanya dibawa hijrah. Tidak ada yang ditinggalkan di Makkah. Anak-anaknya tahu tuh harta Abu Bakar dibawa semua. Bapaknya kan Abu Kuhafa udah buta tuh. Ya, udah buta tuh Abu Kuhafa itu. Tanya ke anaknya, ya, anak Abu Bakar itu, apakah ayahmu meninggalkan hartanya? Kata Asma binti Abu Bakar, ada. Bohong dia tuh, ada. Mana? Kata bapaknya yang buta tuh, diambil kerikil, dimasukkan dalam kantong, lalu dirasukkan ke orang kaya butuh tuh. Sang orang kaya, ya tinggal ame, makanya udah ame batu tuh. Karena ame dibawa sadonya. Untuk bekal perjalanan Nabi sampai di Madinah, betul. Itu Abu Bakar beli tanahnya 3.000 dinar. Tanah membangun Masjid Nabawi itu, rumah Nabi itu Abu Bakar punya yang mewakafkan sendiri itu. Makanya kata Nabi, Ibu, semua orang nanti dipanggil masuk surga dengan pintu surga beragam. Kan pintu surga ada satu tuh, ada 8 kata Nabi. Semua orang pintu surganya ragam-ragam. Pintu 1, pintu 2, pintu 3 sampai pintu terakhir. Kata Nabi, ada orang-orang yang dipanggil namanya dari semua pintu surga. Pintu surga semua memanggil namanya. 1 manggil, 2 manggil, 3 manggil. Semua pintu surga memanggil namanya. Dia bebas dari pintu mana saja. Sahabat bertanya, siapakah mereka yang masuk dari pintu surga yang semua pintu surga memanggilnya? Kata Nabi, ini satu-satunya. Ini salah satunya, Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu kelak Bapak Ibu akan dipanggil masuk surga dari semua pintu-pintu surga. Apa amal Abu Bakar? Hitung saja orang yang sholat di Masjid Nabawi sejak masa Nabi sampai hari kiamat itu amalnya. Karena tanah itu dia yang membelikan. Nah, makanya yang membangun masjid itu, siapa yang membangun masjid, yang mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid, itu akan diamankan Allah sampai hari kiamat kelak. Dia dapat pahala amal yang tanpa putus. Itu Abu Bakar begitu. Nah, dibangunlah Masjid Nabawi. Ya, Nabi selama masjid dibangun dan selama rumah beliau belum siap, maka beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari namanya. Ada seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Kebetulan rumah Abu Ayyub ini ada 2 lantai. Kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, engkau tinggallah di atas, biar kami di bawah. Engkau tinggal di lantai atas, kami tidak mungkin engkau di bawah. Kata Nabi, jangan. Saya di bawah, engkau yang di atas. Karena engkau pemilik rumah. Memang adabnya begitu, Pak. Jadi walaupun tamu dihormati tuan rumah, kita tetap tidak boleh mengambil yang lebih hebat di rumah itu dari dia. Nah, engkau di atas, saya di bawah. Itu Abu Ayyub pernah diceritakan, Pak Ibu. Pernah candy-nya bocor, Pak Ibu. Semalaman tak lalu juga istrinya menutup candy itu, Pak Ibu, memacik candy itu. Takut jatuh ke badan Nabi ketika Nabi lalu. Begitu takutnya Abu Ayyub kan tamunya tidak nyaman, Pak Ibu. Sampai semalaman kena candy ko bocor, Pak Ibu, ditutup dengan tangan. Dan tidak lo berani ke bawah mencari sesuatu penumbuknya loh. Dipaci sampai pagi. Nah, begitulah Abu Ayyub tuh hebatnya, Pak Ibu. Abu Ayyub tuh, Pak Ibu, diceritakan dia selalu masak yang terbaik untuk Nabi.
Dan dia makan setelah Nabi makan. Yang semua sisa Nabi itu mereka perebutkan. Gitu Abu Ayyub itu Pak Ibu. Jadi dia masak dengan istrinya, masak yang paling baik. Dan diserahkan ke Nabi. Dan mereka tidak pernah makan. Kecuali sisa-sisa Nabi itu yang mereka makan. Itu Abu Ayyub Al-Ansari itu. Pernah ada, dan itu Bapak Ibu saya tanya ke majelis kawan-kawan di Jamaah Tabligh. Kan mereka kan sukanya ke India, Bangladesh, enggak Pakistan itu ya. Nah, itu mereka selalu ke sana tuh, pergi jalannya tuh ke India, Bangladesh, Pakistan. Ya pernah saya iseng tanya Pak Ibu ke kawan-kawan, salah satu kawan di Tabligh itu, Pak kok ke Bangladesh apa Pak? Keceknya, Pak, apa kalau ingin tahu persaudaraan seperti apa Islam bersaudara seperti masa Nabi dulu, ke Bangladesh lah. Pak itu Pak, di Bangladesh tuh orangnya miskin Pak, miskin, rumahnya lantai tanah saja, miskin orang situ. Tapi apa kalau datang ke rumah orang di sana, apa ketuk pintunya, apa katakan saya Muslim dari Indonesia, pokoknya Muslim. Baju apa aku diparabuin orang tuh ikut untuk dicucikan. Tidak akan mencuci baju apa, lo baju apa tuh diperebutkan orang di rumah itu. Apa yang ada di rumah itu akan mereka jual untuk menjamu bapak tuh. Ada sepeda mereka jual sepeda mereka untuk membelikan makan untuk apa. Setelah nyobain dapat makanan mereka makan dari sisa apa tuh. Dak nyoka makan apa makan dulu siswa apa barunya makan. Itu di Bangladesh. Kalau apa mereka makan ndak buat piti apa bisa mati tak makan Pak sejuk. Ya nak. Oh gitu Pak. Jadi memang begitulah persaudaraan tuh Pak. Kalau ada orang tamu ke rumah kita, begitulah Abu Ayyub mencontohkan. Ya. Makanya pernah suatu ketika Bapak Ibu Abu Ayyub memasak makanan yang di situ ada bawang putih. Maka kemudian Nabi tidak makan. Setelah dilihat tidak seperti biasanya. Biasanya makanan kau rusak, tidak rusak. Sedih Abu Ayyub bertanya, ya Rasulullah, apa kau tidak kau makan masakan kami? Tidakkah enak masakan kami? Kata Nabi, saya tidak makan bawang. Kalian makanlah, tapi saya tidak makan bawang. Nah, itulah alasannya kenapa makanan yang beraroma tidak sedap itu hukumnya makruh. Itu dari hadis itu tuh, dari cerita Abu Ayyub tuh. Nabi tidak pernah makan makanan yang beraroma tidak sedap. Wah, bukan haram, kalian makanlah kata Nabi, tapi saya tidak makan. Nah, jadi jangan suku mana makan jariang tuh, ibu apa jariang, patai, ini tidak haram loh, ibu, cuman tuh makruh saja. Cobalah Bapak Ibu kalau makan jariang tuh, kan Bapak Ibu tidak nyaman tuh. Di rumah tuh tidak nyaman tuh kalau makan jariang tuh banyak-banyak tuh. Ke kamar mandi bangun mikota. Pasti itu. Ambo dulu suku jariang ketika muda-muda, Bapak Ibu sajak berumah tangga, andak lah. Orang rumah ambo cakap tadi saya ambo masalah jariang Bapak Ibu. Pada heboh lah ambo nak makan jariang boleh Pak. Ya, kalau makan jariang aja ambo teragak mana. Ambo sudah makan jariang tuh kalau buang air ambo lari ke tempat lain Pak. Payah ambo kamu salah, kamu saji bagai. Kau di rumah tuh pada heboh tuh Pak. Kadang ibu-ibu kebanyakan ada suku ya baun-baun begitu tuh Pak. Iya ya Pak. Makruh. Nabi begitu ceritanya kenapa makanan yang beraroma seperti bawang, seperti patai, jariang kalau lewat jengkol ya. Itu hukumnya makruh. Makruh itu dibenci Nabi. Nabi bukan mengharamkan tapi Nabi tidak suka saja. Nah, berapa lama Nabi di rumah Abu Ayyub sampai rumah beliau siap itu 3 hari. Jadi Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub selama 3 hari saja. Dan itu memang begitulah adab kita bertamu. Ya, kemarin juga di Kuba Nabi 3 hari sampai tanggal 8, 9, 10, 11 berangkat lagi dari Kuba ke Madinah sampai tanggal 12. Jadi memang kalau kita bertamu ke rumah orang, adabnya tidak boleh lebih dari 3 hari. Setelah hari keempat kita pamit pergi. Bapak Ibu selama 3 hari itu tamu tidak boleh ditanya-tanya. Layani saja. Hari keempat kalau dia tidak pindah juga, tidak berangkat juga, itu boleh ditanya. Urusan kamari. Hari kampe baru ditanya. Hari ketiga itu dilayani saja. Jangan baru duduk kawan lo biru pulang. Ada itu lo Ibu. Ada lo kawan lo Pak baru duduk tamu baru biru pulang. Ya, hari kampe baru boleh tanya begitu. Ya, itu contoh dari Abu Ayyub Al-Ansari. Maka dibangunlah Masjid Nabawi itu. Jadi Masjid Nabawi itu Ibu bukan bangunan megah. Hanya beberapa pohon korma yang dijadikan sebagai tiang.
Atapnya itu pelepah-pelepah korma. Di bawahnya kerikil-kerikil dan pasir-pasir. Dan temboknya ada dari batu bata. Untuk membatasi saja, ini batas masjid, ini batas luar. Jadi Masjid Nabawi itu bukan megah Bapak Ibu. Oh, jangan bayangkan seperti ini, enggak. Itu kenapa sahabat tadi ada yang pipis dalam bagai. Itu Pak, itu bukti tanah tuh, bukti itu pasir tuh. Itu makanya sahabat ketika salat Bapak Ibu, itu kening mereka bertanah-tanah. Kata Nabi, kalau menempel di keningmu tanah, pasir, jangan dihapus. Jangan dihapus. Kenapa? Fa inna rahmata tuwajihukum. Karena rahmat Allah sedang menempel padamu. Itu hadis sahih itu. Itu makanya Bapak kalau salat, Nabi itu tidak pakai sajadah Pak. Sahabat itu tidak ada pakai sajadah. Tidak ada. Mana ada sajadah? Mereka salat di atas tanah itu. Jadi kening mereka langsung bersentuhan dengan pasir itu. Itu kenapa kening mereka berpasir-pasir. Itu kenapa saya sebenarnya tidak merekomendasikan kita kalau salat itu pakai sajadah yang tabah-tabah tuh, yang harganya jutaan tuh jangan. Kita beribadah tuh penghambaan, hamba, menghinakan diri kita. Yang paling khusyuk justru sujud tuh ketika langsung ke atas tanah. Itu yang paling khusyuk. Nabi dan para sahabat begitu salatnya dulu Pak. Di atas tanah tuh keningnya langsung tuh. Itu makanya dalam definisi fikih, apa itu sujud? Sujud itu wada'ul jabha 'alal ard, menempelkan kening ke atas tanah. Itu sujud. Menempelkan kening ke atas bumi. Itu yang sujud. Ya toh? Bukan tidak boleh pakai sajadah, boleh saja. Cuma jangan mewah mana sajadah Pak Ibu. Kadang dia cokasu tabah Pak. Kadang ada imamku dagi sajadah tabah Pak. Cokasu ketika sujud membandam yo mato-mato ke bawah Pak. Ketika tagak lah kunang-kunang pacalian Pak. Itulah banyak imam lo namo tuh Pak. Ya toh? Yang standar sajalah kayak beliau ni ketek tipis sudah. Ya toh? Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nampak ada pasir di depan tuh, kita mau sujud, kata Nabi, jangan dihapus. Sujud saja di atas pasir tuh. Kecuali sebelum takbir. Ibu sudah takbir, Bapak sudah takbir, mau ruku, mau sujud, nampak Pak kasih atau tanah di tempat sujud tuh. Sujud di atas itu. Itu rahmat Allah. Jadi Masjid Nabawi itu begitu. Tidak ada sajadah. Itulah Masjid Nabawi itu dulu biasa saja Bapak Ibu. Orang sampai ada bergulat guys. Sahabat dalam masjid itu bergulat bagi Pak Ibu. Bergulat. Masuk kampung kamu kutak-kutakan nama itu. Ya Pak. Bergulat. Dalam masjid bergulat, Nabi biarkan. Ya karena masjid ketika itu lantai kasih, tidak masalah gulat. Gulat lah. Ya toh. Siku jangan gulat Pak Ibu. Perang buat pengurus Pak Ibu. Ya toh. Tapi boleh zaman itu. Bahkan ada meludah dalam salat boleh kan? Kata Nabi kalau kamu meludahlah ke arah kiri. Jangan ke depan, jangan ke kanan. Berarti sahabat ada yang meludah di masjid. Karena kalau meludah di masjid, tinggal timbun saja. Kan kasih. Meludah kan timbun, selesai. Ya, kalau siku jangan Bapak Ibu. Ya, jadi Masjid Nabawi itu sederhana Bapak Ibu. Tetapi fungsinya Masya Allah. Pertama fungsi Nabi di situ fungsi salat tentu. Karena berjamaah sudah diwajibkan ketika sampai di Madinah. Dulu di Makkah salat sendiri-sendiri. Di Madinah diwajibkan berjamaah. Dan masjid itu tempat umat ini bersilaturahim, membangun persaudaraan. Awak kalau berjamaah Pak, kan basobok atau 5 kali sehari basobok Pak. Pasti bertanya kabar, bertanya sianan sakit, baca cerita hidup, pasti itu Pak. Itu maka Nabi wajibkan setiap laki-laki ke masjid. Bahkan yang buta pun kedatang ke masjid kata Nabi. Kan ada sahabat buta mengadu Pak, ya Rasulullah, ana rajulun a'ma, saya buta ya Rasulullah. Wala ahad yakuluni ilal masjid, tidak ada orang yang mengantarkan ke masjid. Ya, istri tidak ada, anak tidak ada, hidup sebatang kara, saya buta pula. Bolehkah di rumah saya salat? Kata Nabi, al-sami'ta nida, engkau panggil, engkau dengar tak panggilan? Panggilan itu maksudnya azan. Naam, saya dengar ya Rasulullah, sami'tu. Apa kata Nabi? Ajib, engkau datanglah ke masjid. Karena datang ke masjid ini bukan hanya soal ibadah kita lebih baik daripada di rumah. Bukan hanya soal nilai pahalanya lebih besar daripada di rumah. Datang ke masjid ini, di sini tempat kita saling berbagi cerita. Itu makanya Bapak Ibu, orang yang tidak ke masjid itu coba cari sosialnya pasti buruk. Perhatikanlah. Karena hanya dengan berjamaah ini kita saling bertemu, saling bersapa, saling bersalaman, saling tanya kabar.
Itu maka Nabi habis assalamualaikum itu ibu balik badan Nabi ke belakang taruh itu. Itu sunnahnya begitu. Jadi imam balik ke belakang. Nabi balik badan ke belakang tu mencari cie sahabat tu. Sian hendak tibu. Kalau ada hendak tibu Nabi bertanya tu. Sudah sembahyang, sianu mah hendak tibunya. Sakit. Nabi habis subuh tu langsung jenguk tu. Itu fungsi masjid tu. Fungsi silaturahim, fungsi kita bersama, fungsi kita menjalin keakraban kita. Orang yang tak pergi ke masjid, tak akrab dengan masyarakat. Cuba lah ibu tanya. Carilah. Yang tak pernah datang ke masjid, tak pernah ikut-ikut kegiatan di masjid, apalagi ikut ibadah, pasti hubungan jo manusia kok tak baik. Tuh. Jadi masjid ini dibangun Nabi, itu tujuannya agar umat ini tidak hanya beribadahnya baik, tapi sosialnya juga baik. Dengan mereka bersama. Bahkan di masjid itu Nabi musyawarah. Mau perang, itu strategi perang dimatangkan di masjid. Musyawarah di sini. Ada hal-hal yang menyangkut keumatan di sini, pendidikan di sini. Makanya ketika perang Badar terjadi, ada 70 orang kafir ditawan, mereka boleh membebaskan diri, mereka ditawannya di masjid. Kan dulu tidak ada penjara. Di rumah tidak mungkin. Kalau ada tawanan perang yang belum ditebus oleh keluarganya, maka tidur di masjid. Itu kenapa makan minum boleh di masjid, karena tawanan perang itu makan di masjid. Boleh makan minum di masjid, Pak. Siapa yang larang? Itu. Yang tak boleh itu, Ibu, mengotori masjid. Tapi kalau makan minum, apa salahnya? Itu tawanan-tawanan perang masa Nabi itu di Masjid Nabawi itu tidurnya itu. Tidur di masjid, makan di masjid. Di mana mereka tidur lagi? Maka tawanan perang. Tidur di mana? Mau cari makan di mana? Ya di masjid itulah mereka tidur dan makannya. Di Masjid Nabawi itu. Jadi buatlah pengumuman itu dilarang tidur di dalam masjid. Tidur saya situ. Yang tak boleh itu pai lalu saya tu hari kemari ya enggak. Tapi kalau latih awak bergolek di masjid kan boleh saya tu Ibu. Ya makanya kalau i'tikaf tu Ibu kalau di masjid nanti i'tikaf bawalah ya kasur kayak apa namanya itu santai yang ketek tu Pak, yang tipis tu ya khawatirnya mereka kok iyo lo batepai apa kan. Lain ada apanya kan yang diantisipasi pengurus kan itu Pak, batepai itu tu beko orang sujud kan kajuitnya kan di bangunnya tu. Kan tu yang diantisipasi no, Pak. Ya selama tidak mengotori masjid ya tidak apa-apa. Tidur di masjid tu boleh. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari mana? Dari masjid. Berarti Nabi tidur di masjid malam itu. Karena diceritakan Nabi setelah Khadijah meninggal dunia tu sering tidur di Masjid Haram. Makanya Nabi itu diangkat dari masjid, dari Masjidil Haram. Nabi tidur di masjid. Jadi ketika Nabi galau lalu di masjid. Begitu. Karena masjid itu tempat ketenangan hati kan. Kata Ibrahim kan begitu dulu ketika meninggalkan Ismail di samping Masjid Haram itu. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya tinggalkan anak saya dengan ketenangan hati di sini. Di samping rumahmu yang suci. Jadi kalau di masjid itu datang sakinah. Askantu kata Ibrahim. Datang tenang hati kita. Maka kalau ada masalah tidurlah di sini. Tidurlah. Itu makanya masjid kau jadi dikunci-kunci Pak pengurus. Kalau ada apa-apa bercakap je Ibu, lalu siku. Iya Pak. Kau pai kalau apa kau duduk di meja menu bertambah masalah Pak. Ya. Jadi kalau ada yang bercakap dan sedang ndak akur di orang rumah, tidur siku, lalu siku. Tenang mereka tu mah. Jadi kalau ada apa-apa golek-golek di masjid itu sedang bercakap itu saja. Iya begitu, jangan dikunci pintu masjid kau Pak. Biarlah, anda punya masalah sih kau golek sebentar, lalu. Ya, jadi fungsi masjid itu pada masa Nabi itu ya multifungsi, bukan hanya soal tempat salat saja, bukan ada tempat kajian juga, tempat taklim juga. Di Masjid Nabawi itu kan sering diadakan itu apa namanya itu majelis-majelis itu. Itu kenapa turun surat Al-Mujadilah Pak ya? Ya Al-Mujadilah ya, iza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Bila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah, berlapang-lapanglah. Bila ada yang terlambat, ya berdirilah, kasih tempat duduk mereka. Karena Masjid Nabawi itu keteknya budak kadang lah. Dan sementara sahabat kalau Nabi menyampaikan ceramahnya, menyampaikan ajaran Islam Al-Quran, itu sahabat tuh beramai-ramai sasak ke Nabi. Itu makanya tafassahu, lapang-lapang. Di Masjid Nabawi itu Ibu, itu Nabi kalau memberikan pelajaran, itu sahabat tuh yubana pusu-pusu ke mulut Nabi Ibu. Karena dulu kan tak domik. Ya tak domik. Berpusu-pusu kok bersasak-sasak.
Sehingga Nabi ku lah hampir kehabisan oksigen, Pak. Ya kok, dek bahasa satu berebut oksigen oleh. Maka Allah suruh tafasahu balapang-lapang lah seketik. Jadi sasak mana Nabi itu. Di sahabat tuh Pak kalau mendengar Nabi mengecek tuh Pak takwiknya kalau ada yang tak terdengar. Ya. Makuk basasak kamu ko tuh. Sampai Nabi lah sasak angok. Tuh beda sahabat jawab. Ya. Kalau awak kalau bisa jauh-jauh boleh tuh. Ya dah. Kalau bisa, makanya ambo kadang ceramah Pak. Kalau masa haji kadang tuh Pak, kadang ambo kurang semangat ceramah di masa haji kadang tuh Pak. Bah kok itu jamaah sepanjang tembok seduduknya. Ya berkeliling sepanjang tembok tuh Pak. Tidak ada yang mendaki ke Ustaz kalau. Aku di musalah ketik, ambo sadang sebenarnya ceramah Pak Ibu. Kita pasok keadaan, pasok mendaki kamu, mana ketik masalahnya sampai. Kalau masa haji kadang tuh itu ndak ya banal. Betul lo penyakit jamaah ko, ibu ndak mau mendaki ke Ustaz kalau tak bala lah tu. Jauh-jauh tu. Ya tu. Ya kinilah domeng alhamdulillah lah. Tapi kan begini logikanya Ibu, apa psikologinya? Kalau mendaki ke sumber sesuatu tu tanda serius. Tu. Nyu mentadanga juga tapi mendaki itu bukti keseriusan. Ya nak. Ambo Ibu kalau kuliah, kalau mahasiswa ambo duduk di mungku, ambo tanda itu. Asal duduk di mungku, nyatari itu bagi B itu. Bok psikologinya, kalau duduk di mungku itu ingin mendengar ambo serius. Kalau duduk di belakangnya pasti ingin bagalui, bagara, main HP, ya nak. Ambo nak duduk ibu di belakang, tak serius, lo aja tersinggung, nak. Tapi psikologinya begitu. Ya tak? Itu kenapa sahabat-sahabat tu sasak ke mungku, karena Masjid Nabawi itu pertama ketik, sehingga banyak yang terlambat tagak di luar. Banyak yang terlambat datang, tak dapat tampik lagi. Maka kata Allah, fansuzu, tagak kalian dulu. Lah tagak, atur tampik tagak tu, lah rapik, masuk tu, duduk boleh. Begitu adab dalam majlis tu Pak, di Masjid Nabawi, begitu dulu tu. Ya, jadi kok nampak kawan tagak-tagak ni luar ingin dengar ceramah, tak ada tampik lagi. Awak ni di dalam kok tagak Pak. Ambo Jumaat itu Pak, kan di belakang banyak yang tagak tu Pak. Di muka kok jarang kok Pak. Ranggang-ranggang di muka Pak. Apa salahnya sebelum khutbah dimulai disuruh berdiri dulu semua? Tidak apa-apa. Bapak-bapak jamaah ya dimohon berdiri dulu, tolong atur kerapatannya agak rapat sedikit berdirinya biar kawan kita di belakang yang berdiri bisa masuk. Lah tagaknya lah rapik, silakan duduk balik. Bapak Ibu ketika salat berjamaah rapik enggak? Rapik. Ketika selesai salam bisa tak duduk? Buktinya bisa duduk ketika tagak rapik itu mah. Cuma nak cari Jumaat itu Pak. Karena memang penyakit orang kalau Jumaat itu Pak, no dulu tiba tetap di belakang juga ambil tampik. Iya Pak, antara ba'ala orang kok jatuh Pak. Ini kata Nabi yang datang pertama duduk di saf pertama. Diberikan pahala seperti berkorban seekor onta. Jadi dua syaratnya dapat pahala berkorban seekor onta itu. Datang pertama, duduk di saf pertama. Kalaupun datang pertama di saf belakang, tidak dapat itu. Walaupun datang belakang, walaupun di saf pertama, datang terlambat, tidak dapat juga itu Pak. Tidak. Syarat dapat berkorban seekor onta itu ja'a fil waktil awal. Datang di waktu pertama, awal datangnya. Wajalasa fis safil awal, duduknya di saf pertama. Tapi kalau datang terlambat saf di belakang, tidak. Atau duduk di saf pertama datang terlambat, enggak, dua. Ya penyakit awak ku asal dulu tiba di belakang, sama aja kuliah Pak ni majar tu. Cuma nak cari perangai mahasiswa tu Pak. Dan dulu tiba kursi belakang nyambil Pak, ada kursi mungkul lah. Dan terlambat baru di mungkul. Itulah susahnya apa Ibu. Jadi di Masjid Nabawi itu begitu dulu pengajaran dilakukan di sana, pendidikan agama basisnya di situ di masjid. Itu makanya tawanan-tawanan perang tadi yang tidak ditebus oleh keluarganya, ya, yang tidak masuk Islam. Kalau dia masuk Islam tidak boleh tawan lagi, tidak boleh menawan saudara seiman. Jadi kalau ada tawanan perang, dia bersyahadat bebas langsung tuh. Atau dia dijemput saudaranya dengan tebusan 100 ekor onta, bebas, bawalah pulang. Atau kata Nabi, ajarkan orang Islam dan anak-anak umat Islam membaca dan menulis, bebas, 10 orang masing-masing. Oh itulah hebatnya Pak Ibu ya. Dulu orang-orang tawanan perang yang ditawan di Masjid Nabawi itu boleh bebas dengan membayar 100 ekor onta.
Bapak tahu enggak berapa harga unta ini cukup? Samo jo Avanza lah kurang lebih. Sekitar 200-an juta lebih. Ya enggak tahu persis lah, tapi ada yang sampai harga segitu mungkin. Jawi saja tuh 200 juta ada, Pak. Ya tuh. Unta tuh Pak, mahal tuh Pak. Itu ukuran kekayaan tuh Pak. Ya. Coba Ibu tanyalah berapa harga onta. Itu 100 ekor onta untuk belajar membaca dan menulis saja nilainya. 10 orang. Bayangkan guru mengaji, Pak Ibu. Bara bayar yang harus itu Pak. Hah? Iko muatu ibu sebulan ya Pak Ibu. Kan enggak, Pak akan mencontoh Nabi Pak Ibu. Nabi mengajarkan membaca menulis saja, itu 100 ekor onta bayarannya. Iku anak guru mengaji, iku anak awak tiap hari aja sampai tidak membaca, sampai bisa tahsin membaca dengan baik lagi. Bahkan bisa lo tambahan pengetahuannya gila bagai. Itu 500.000 sebulan yo ndak manusiawi jadi Pak Ibu. Ya. Tambahlah tuh. Ya. Kadang 15.000 orang gaek sebulan ya Pak. 6 bulan gaek menunggaknya Pak. Itu ya Masya Allah Pak. Ya. Nabi menghargai ilmu begitu. Ilmu ini mahal betul. Untuk belajar membaca saja 100 ekor onta. Mahalnya ilmu. Saya punya mahasiswa Pak Ibu. Ya, dia tamat di jurusan bahasa Arab, pergi dia ke Jepang. Di Jepang tuh dia menambah lagi bahasa Arab di sana. Oh, Jepang tuh bahasa Arab luar biasa, Pak Ibu. Ya, pembelajaran bahasa Arab di sana. Dan dia cerita, Pak, di sana di Jepang itu guru bahasa Arab mengajar di sana itu satu semester itu 6 bulan dia dibayar kalau dirupiahkan 96 juta. Tuh. Itu kalau dirupiahkan katanya satu semester tuh itu anak-anak tuh bayarnya 96 juta kalau dirupiahkan. Itu yang dikasihkan ke guru, berapapun muridnya. Para mahanya di situ Pak Ibu. Ya toh? Begitu orang menghargai ilmu. Awak kok yang mirip yang miris awak dengan penghargaan kita kepada ilmu Pak Ibu. Coba bayangkan ambo Anta kabiro lah guru mengaji, kau dapat perhatian serius kau Pak Ibu. Gitu. Nah, jadi dulu tawanan perang tuh begitu. Dia mengajarkan baca tulis. Di mana dia ajarkan? Di masjid. Di masjid tempat belajar. Tawanan perang tuh kan di masjid tadi ditawan. Jadi yang mau belajar datanglah ke masjid. Siapa yang ingin pandai baca tulis datang ke masjid belajar sama si fulan yang sedang ditawan itu. Ya, jadi masjid itu ada fungsi ibadah, ada fungsi silaturahimnya, ada fungsi itu tawanan perangnya, fungsi taklimnya, lengkap mesti musyawarahnya di sana. Yang tak boleh itu menjadikan masjid sebagai mahkamah pengadilan, tidak boleh. Ada kasus pencurian, itu diadili di masjid, tidak boleh. Ada kasus misalnya perzinahan tertangkap basah, diadili di masjid, tidak boleh. Menjadikan masjid sebagai mahkamah itu dilarang. Tapi lain daripada itu, boleh. Ibu bapak kalau ada masalah masyarakat ini dimusyawarahkan, tidak apa-apa, musyawarah di sini. Yang tidak boleh itu musyawarah untuk ya pertandingan futsal, domino, menyambut 7 Agustus tidak boleh. Apa? Pilkada. Ya kan maslahat, boleh. Kalau memang itu untuk maslahat kita, kan kita ingin menentukan pemimpin kita. Pemimpin itu kan hubungannya dengan kehidupan kita bersama. Termasuk hidup beragama kita. Ya tidak apa-apa. Dulu Nabi perang di situ. Ya. Tentu yang tidak boleh itu kampanye di masjid. Itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya kita mau pemilihan RW, lalu kita musyawarah di masjid, ya boleh. Itu. Kan kepemimpinan itu bagian dari ajaran Islam. Ya, memilih pemimpin itu kan wajib hukumnya. Tidak boleh masyarakat tanpa pemimpin. Jangankan masyarakat apa kalau berjalan berdua, bertiga harus tunjuk pemimpin di jalan itu. Tidak bisa berjalan kau sama gadang loh Pak. Beko batangka beko cek surang kamari Pak. Perlu kalau berjalan itu dipilih pemimpin tuh. Maka ibu kalau pergi jalan-jalan naik bus misalnya pergi jalan-jalan sebelum perjalanan dimulai tunjuk pemimpin dulu. Yang dituakan. Ingo yang memberi komando di jalan. Tidak boleh di luar komando itu. Sepakat. Yang tidak sepakat turun. Itu aturannya Pak.
Itu makanya nanti setelah kesepakatan di Madinah itu, yang tidak sepakat dengan aturan itu, diusir di kota Madinah. Itu makanya ada Bani Quraizah yang diusir. Nanti kita bicara Bani Quraizah. Bani Quraizah karena tidak patuh kepada kesepakatan, diusir di Madinah. Ya memang perlu kepemimpinan itu wajib hukumnya. Kalau pemimpin dipilih tidak patuh, usir. Buah namanya tuh. Dia menjadi sumber petakan itu, pemberontak dia nanti itu. Usir. Itu. Itu makanya Bapak Ibu kalau tidak imamnya yang mundur. Kalau jamaahnya tidak sepakat, imam mundur. Itu makanya aturan jadi imam itu siapa yang diazab berat oleh Allah nanti di akhirat, orang yang jadi imam, jamaahnya benci. Ya, allazi ya'tammu ya annas wa unasun yakrahunahu. Siapa yang diazab Allah dengan azab yang berat? Orang yang mengimami manusia, tapi jamaah itu benci padanya. Tidak boleh jadi imam, Pak. Kalau benci jamaah, dan jadi imam boleh. Makanya Pak, kalau kau jadi imam, tanya ke jamaah itu. Dan kau jadi imam, ya ke tujuh, tidak. Yang turun, Pak. Jangan jadi imam. Ya kalaulah sudah dibenci jamaah, jangan bertahan. Tidak ada gunanya. Ya, imam, ya orang yang diazab Allah dengan azab yang pedih itu pemimpin yang dibenci jamaah. Jadi kalau PRW yang dibenci warga, mundur lah Pak. Yang bertahan. Itu. Kalau gubernur lah dibenci jamaah, lah dibenci rakyat, turun deh. Kalau presiden lah dibenci rakyat, turun deh. Jangan bertahan jo. Jangan minta tambah-tambahnya lah, turun deh. Nah itulah Pak. Kecuali mereka suka, lah apa-apa. Kalau sudah dibenci, turun. Tahu diri kita, turun. Jangan paksakan kalau sudah dibenci. Kalau ada suka ada benci, biasa. Kan ini ndak dominannya udah benci. Ya toh? Kalau ada yang benci ada yang suka itu biasa, pastilah begitu. Tapi dikalkulasikan persentase yang benci itu lah melebihi 50%. Berarti kita harus mundur. Adabnya begitu. Makanya kalau kau jadi imam mengangkat tangan, saya ada suku yang mau jadi imam. Saya tidak suku yang mau kok banyak yang mengangkat tangan tidak suku apa aja menjadi imam jo. Nanti diazab tuh. Orang yang mengimami manusia dan manusia benci kepadanya. Nah, jadi PRT, PRW dan tanya warga lah. Ya, termasuk pejabat-pejabat awak. Kalau mulai orang tak suku, jawab lah tuh. Turun saya lah. Lebih baik begitu, terhormat turunnya. Ini kalau bertahannya begitu Pak, kudeta orang itu mah. Coba nak percaya Pak. Buruk turunnya begitu tuh mah. Jatuh itu buruk lah Pak. Bencak waktu teratur turunnya Pak. Gitu. Padahal ada kejadian di kampung Ambo, Pak. Yang jamaah aku tak ketujuh jadi imam lah, Pak. Kenapa aku ngotot jadi imam, Pak? Ada orang tangka di belakang, Pak. Yang semayang sengaja di belakang imam tu, Pak. Begitu sujud, katagak nyelo kaki tu, Pak. Lama nungkuik si imam tu, Pak. Jamaah aku tak katagak imam aku, pacien kaki tu, Pak. Kiranya Pak aku imam aku tercelapak di bawah tu, Pak. Pacien kaki duduk orang. Jadi olok-olok jadinya, Pak. Itu. Ya, dulu orang yang tak selesai lo kadang, Pak, itu. Sebenarnya kan tidak boleh begitu. Kan kata Nabi, sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Salatlah kamu di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sepanjang dia pernah bersahadat, berimamlah kepadanya. Tuh, kalau kita jadi makmum begitu, Pak. Kita jangan pandang siapa imam itu. Cuman orang yang dibenci jamaah itu nanti diazab oleh Allah. Orang yang jadi imam, tapi jamaahnya benci. Tidak boleh. Ya dah. Tapi Bapak Ibu jangan kemana-mana pahamnya ya. Ya, pokoknya saya hanya mengatakan imam yang dibenci jamaah, berhentilah jadi imam, jangan paksakan juga. Gitu. Begitulah. Nah, begitu Bapak Ibu.